Lebih bagus kalau mau bersedekah, antar sedekahmu kepada orang yang kau kasih. Antar. Bagusnya zakat itu di store di masjid aja. Biar nanti masjid yang bagiin. Jadi kita tidak tahu siapa yang dikasih. Betul tidak? Supaya ikhlas. Ingat ya, saya sumbang kamu. Kalau bersedekah kita yang datang ya. Kita yang datang ke rumah orang miskin bawain. Masih bisa kah? Gak keras. 15 menit. Gak mau lama saya. Karena pendekkan khutbahmu, panjangkan syaratnya. Itu syaratnya. Ada juga pembaca khutbah kelamaan. Udah kentut satu masjid belum berhenti dia. Ya Allah. Lanjut Bu. Yang kedua. Sesuai tuntunan Nabi. Kalau bukan tuntunan Nabi, itu bid'ah. Harus. Jamaah. Ibadah. 2, 3. Ibadah. Coba diulang. Ibadah 1. Syaratnya ibadah 1 apa? Karena Allah. Tidak boleh. Kalau bukan karena Allah nggak boleh. Tidak jadi ibadah itu. Makanya jangan melakukan sesuatu tanpa izin Allah, baca basmalah supaya jadi ibadah semua. Ini ibunya pada pipis-pipis ya. Itu udah pulang tuh. Pasti dia ada urusan. Dia kira Ustaz Maulana kalau ceramah 30 menit. I'm sorry. Saya kalau ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Lanjut. Dengerin. Yang kedua, tuntunan. Tidak boleh orang tidak pakai tuntunan Nabi. Tapi kalau sesuai tuntunan Nabi, akhlak Nabi, perilaku Nabi, dapat pahala tahu. Pakai baju. Ibu kalau pakai baju, kanan dulu atau kiri dulu? Pakai kanan dulu, baru kiri. Kalau lepas kiri dulu baru kanan. Pakai sepatu duduk, jangan berdiri. Kenapa sunnahnya pakai sepatu itu duduk? Supaya kita jadi mulia. Kalau kita pakai sepatu berdiri, itu kepala mendatangi kaki. Kalau kita duduk pakai sepatu, kaki yang mendatangi kepala. Itu maknanya itu. Jemaah. Jemaah. Pernah lihat orang dulu makan? Pakai apa? Pakai apa tuh? Apa tuh? Nampan. Terus makanannya di atas nampan semua kan? Nah, kenapa? Karena dalam Islam makanlah makanan yang terdekat. Kalau jauh dia putar. Nggak boleh begini. Jemaah. Lanjut. Pakai baju kancingnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Sunnahnya itu pakai kancing dari bawah ke atas. Baru tahu ya? Kalau ibu pakai baju kancing dari atas ke bawah, tidak dapat pahala. Dari bawah. Kalau buka baju dari atas ke bawah. Kalau pakai baju, ibu kalau pakai baju harus dari bawah ke atas. Bagaimana caranya masuk celana itu? Makanya resleting itu pinter. Benar dia. Pakai kancing dari mana dulu? Nah, mulai ya, mulai hari ini ya. Dari bawah ke atas ya. Jangan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu buka. Mau nyusuin anak. Bu, dari bawah ke, bukan dari atas ke bawah ya. Ibu kalau mau pakai baju, celana dulu atau jilbab dulu? Masa pakai jilbab nggak pakai celana? Celana dulu ya. Yang ketiga,
Bu. Ya. Bu. Ya. Ibadah itu, dengerin, tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi ibadah itu adalah tujuan hidup. Tujuan hidup ya. Jadi kalau ada yang berkata, aduh aku capek banget sholat, matilah aku besok. Lihat aja. Tidak boleh orang. Makanya saya katakan tadi, sholat selamat datang ayo. Salat berikut supaya kita tidak mati-mati. Karena tujuan hidup kita. Ada 4 nabi masih hidup, 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit Nabi Idris. Semua ibadahnya luar biasa. Makanya iblis itu juga sebenarnya makhluk paling taat itu. Semua bumi tanah di muka bumi ini sudah pernah disujudi iblis. Sudah pernah disujudi iblis. Suatu bumi ini sudah pernah disujudi iblis. Kata Allah, Azazil naik ke atas. Nggak ada lagi tempatmu di bumi. Kau sudah sujudin semua. Tapi giliran disuruh sujud karena Nabi Adam nggak mau. Karena dia merasa sombong. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Diciptakan dari tanah. Saya dong diciptakan dari api. Sombong. Sombong. Dia tidak tahu tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah. Mana ada surat api? Tanya aja Pak Lurah. Lanjut. Yang keempat. Isilah hidup ini dengan ibadah. Isilah hidup ini dengan ibadah. Isilah hidup ini dengan ibadah. Ya Allah, saking enaknya ceramah saya dia tidur loh. Bu, udah mau jam 11. Terakhir karena waktu. Isi hidup kita dengan ibadah ya. Jangan tidak ada ibadah. Karena kita ini merasa dipantau sama Allah. Ada 2 malaikat yang jagain ini, nulis, rakit dan atid. Dan ada 10 malaikat pelindung kita. Setiap manusia 10 malaikat pelindungnya. Jadi jangan pernah hina orang. Mungkin dia tidak marah, tapi yang melindunginya marah. Kalau anak-anak ini masih banyak malaikatnya. 3.600 anak bayi. Udah pintar ngomong, hilang 1 malaikatnya. Udah bisa jalan, hilang 1 malaikatnya. Udah bisa mandiri, hilang. Nanti tinggal 10. Makanya anak ini tuh jangan dimarahin. Maaf ya, saya punya 4 anak. Tidak pernah saya marahin anak saya. Siapa yang memarahi anak, rusak otaknya anak. Ada dari mana? Dari mana? Nggak boleh mukul anak. Kapan anak dipukul, ya sakit hatinya bukan badannya. Putus rahmatnya. Sial. Biarkan anak-anak main-main. Itu dunianya kok. Lari-lari di masjid, jangan usah dimarahin. Biarin aja, diberikan pengertian. Nggak ada dosanya anak-anak itu. Salah. Anak tidak berdosa tapi bersalah. Salah karena tidak tahu. Kalau ada anak-anak lari-lari, nggak apa-apa. Yang penting jangan emaknya lari-lari. Yang kelima. Yang keempat. Yang keempat, Bu. Puasa. Kita kan sudah jilid baru. Saya aja tidak nyontek, ibu nyontek salah. Kan ibadahnya udah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke 4, puasa. Bu, puasa artinya pengendalian diri. Makanya saya puasa tiap hari. Kenapa? Saya pengendalian diri. Kalau tidak, aduh bahaya nih. Bahaya. Kalau saya tidak puasa bahaya. Kalau wanita kehilangan suami aman. Aman dia. Karena dia adalah sarung. Laki-laki pedang. Sarung tanpa pedang aman. Ini pedang tanpa sarung.
bisa mengiris kemana-mana. Makanya saya puasakan. Udah paham maksudnya? Puasa pengendalian diri. Kendalikan diri ya Bu. Bulan depan kita pengajian lagi ya. Iya, masalahnya 5 bulan lagi kita Ramadan. Gak terasa loh Ramadan ini. Ini aja sudah 30 Rabiul Awal. Besok sudah Rabiul Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban. Ya Allah. Tinggal berapa Bu? 150 hari lagi Ramadan. 30 150 hari lagi. Tak terasa Bu. Mana masa jabatannya sudah berakhir. Kan saya jadi sedih. Terus siapa lagi yang undang saya kalau dia sudah selesai? Ada masalah apa lagi Bu? Gosip aja dia. Kenapa? Nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu bapak saya. Trans TV bilang, nama siapa yang dimasukin? Saya bilang, nama bapak saya. Supaya bapak saya dapat pahala. Ibu kalau bersedekah, niatkan pahala untuk orang tua. Supaya pahalanya double. Kalau kecuali zakat. Kalau zakat harus atas nama diri. Tapi kalau sedekah apa salahnya kata Nabi? Kau bersedekah niatkan pahala orang tua. Ayo ibu-ibu, coba simpan uangnya di tangan, cepat. Cepat. Uang sumbangannya yuk. Cepat. Kita masukin di masjid ini, ayo. Ya. Tapi kan tidak diniatkan ke orang tua. Enggak, saya yakin enggak. Udahlah. Udah habis uangnya ya. Soalnya masih ada belanja di depan. Tolong kalau keluar jangan pulang sebelum belanja. Itu mengangkat derajat. Lebih baik kita belanja barang dagangan orang daripada kasih pengemis. Kalau kita belanja pahalanya double karena menyangkut banyak pihak. Mana asinannya cuma 20.000. Masya Allah, lumpianya 10.000 loh. Hah? Roti cuma 5.000. Murah banget Bu. Kenapa saya tahu? Saya lihat baca tulisannya. Ya. Kita mulai ceramahnya. Sekarang yang ke puasa. Puasa itu urutan keberapa Bu? Keempat ya? Tulis. 1. Pengendalian diri. Kendalikan diri dengan puasa. Puasa artinya menahan. Menahan, mengendalikan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Berarti dulu itu ada puasa. Kayak puasanya Siti Maryam. Puasa tidak bicara. Puasanya Siti Maryam. Karena banyak perempuan masuk neraka gara-gara mulut. Maka dia puasa tidak bicara. Makanya, Maryam, siapa bapak anak bayi itu? Maryam cuma begini. Nggak jawab karena dia lagi puasa. Makanya yang berbicara adalah anak bayi. Nabi Isa alaihissalam. Ada puasa, ada puasa tidak tidur malamnya. Nabi Zulkifli. Sama. Ada puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Itu puasa terbaik itu. Puasa yang terbaik puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Apa artinya? Menyeimbangkan antara dua. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Kan cuma hidup itu cuma dua.
sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat. Tapi kalau mau puasa puasa Daud, bagusnya gini Bu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Supaya Senin Kamisnya tidak hilang. Ulangi, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Yang tidak dipuasakan cuma 3 hari. Puasanya lebih banyak 4 hari. Yang tidak dipuasakan cuma 3 hari. Selasa, Jumat, Minggu, Ahad. Selasa istirahatkan tubuh. Jumat karena Jumat berkah. Hari Minggu karena banyak acara. Bu, ada puasa Nabi Adam. Yang mana itu puasa Nabi Adam? Ayyamul Bid 13, 14, 15, 23. Itu puasa terang bulan 13. Ini mulai besok 1. Itulah sampai 13. Puasa lagi 3 hari. Sebulan cuma puasa 3 hari. Kalau puasa Nabi Muhammad 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dalam sebulan cuma 8. Kalau puasa Nabi Adam cuma 3. Siapa yang puasa Nabi Adam 13, 14, 15 tidak disiksa di kubur. Dan tidak akan miskin. Karena ada tabungannya 3 hari. Halo. Halo. Ada puasa Idris yang tiap hari itu. Kenapa puasa Idris? Supaya dekat sama Allah. Orang yang berpuasa merasa diawasi. Ya Bu ya. Yang kedua catatannya. Puasa lahir batin. Yang pertama tadi apa Bu? Pengendalian diri. Yang kedua, lahir batin. Jangan cuma puasa lahir. Tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya tetap gibah. Tetap gosip. Puasakan perutnya, tapi puasakan mulutnya. Puasakan lidahnya. Bu, kalau saya ceramah pakai kursi, kayak Mama Dede ya. Mama Dede itu baik banget, ya Allah. Dia panggil saya anak-anakku, aduh senang banget. Ya bulan dikasih beras. Setiap ketemu Mama Dede, kesini nak. Nih, mana mobilmu? Kesini beras. Apa itu Mama Dede? Banyak banget berasnya. Kayaknya dia punya sawah deh. Dia ketemu, kasih beras. Bagus. Lama-lama saya tidak ketemu. Yang ketiga, puasa untukku kata Allah. Aku sendiri yang balas. Allah sendiri yang balas. Jadi orang yang berpuasa spesial itu. Hanya Allah yang balas. Yang keempat, puasa memiliki pintu khusus. Namanya pintu Rayyan. Khusus orang yang berpuasa. Bu, 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 Bu. Yang keenam, yang kelima. Sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. Tadi sudah 4 kan? Yang puasa. Sekarang kita masuk sedekah. Sedekah. Yang kelima sedekah ya. Tulis. Sedekah itu tambahan ibadah. Maaf ya Bu. Bu. Ada orang pergi jalan, naik mobil, mau pergi bertamasya. Jadi dia bawa bekal. Bekalnya nasi, ikan. Itu bekal utama. Tapi dia tidak bawa cemilan. Cemilannya itulah sunnah. Sedekah. Sudah paham sampai di sini? Jadi sedekah itu tambahan. Coba. Syahadat pondak. Ibadah kita kan cuma 2.
Jemaah, ibadah itu cuma dua, ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir itu rukun Islam, ibadah batin itu rukun iman. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu pondasi, tiangnya salat, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Jadi kalau kita cuma menjalankan yang wajib aja, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, Anda mendapatkan rumah kosong. Mana perabotnya? Mau jemput anak itu, dia mau jemput anak sekolah. Gak usah tahu, saya tahu. Mau jemput anak sekolah, anaknya masih TK ini. Tahu saya, mana pulang jam 11. Kalau setelah duhur anak SD. Kalau maulidnya anak TK, Muhammadku. Kalau anak SD, Abdullah nama ayahnya. Kalau SMP, pada zaman dahulu kala. Kalau anak SMA, rindu kami padamu ya Rasul. Kalau maulid ibu-ibu, di langit ada matahari. Kalau maulid bapak-bapak, tablik akbar. Bu, kalau ada yang dibonceng lingkaran penuh, orang pacaran itu. Kalau setengah lingkaran, suami istri. Tapi kalau motornya dipegang, bapaknya yang bonceng. Tapi kalau helmnya dipegang, berarti tukang ojek yang bonceng. Mana dia belukan tukang ojek? Nggak mungkin. Palingan helm. Kalau ada orang pergi ke mall, laki-laki yang pegang barang, perempuan tidak pegang barang, itu orang pacaran. Tapi kalau wanita yang pegang barang, laki-laki tidak, berarti itu suami istri. Kata suami, kau sendiri yang bawa banyak sekali belanjaanmu. Tapi kalau laki-lakinya bawa belanjaan, perempuannya juga bawa belanjaan, berarti itu antara ibu dan anak. Bagi dua mah, masa saya semua. Tapi kalau dua-duanya tidak bawa barang, berarti itu tanggal tua. Itu namanya analisa. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bu, sedekah itu tambahan. Kita butuh tambahan. Syahadat 2 kalimat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Salat fardu, salat sunnah. Salatnya berapa kali sehari semalam? 7. 5 yang wajib, 2 yang sunnah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu wajib. 2 sunnahnya. Salat pagi namanya 2. Salat malam namanya tahajud. Jumlah rakaat sehari semalam kita sholat berapa? 17, bukan 50. 17 yang wajib, 33 yang sunnah. Jadi 50. Kata Allah, nih salat Nabi Muhammad 50. Tapi bolak-balik Nabi 9 kali, saya nggak dikurangi 5. Berubah, nanti bulan depan saya 2 bulan lagi lah, 3 bulan. Kita bahas acara Isra Mi'raj. Mana maulid saya tidak diundang. Bercanda saya. Tapi kayaknya itu benar sih. Teman. Dengerin. Salat fardu berapa? 17. Rawatib berapa? 12. 17 tambah 12? 29. Salat malam 11. 29 tambah 11? 40. Salat awabin 6. Antara maghrib isya. Berarti sudah berapa? 46.
salat 2 minimal 4 lah. Berarti berapa toh mah? Kalau saya ceramah itu amalan, supaya orang bisa praktek, itu tidak. Saya itu dengan Z, Roma Irama, Putri Indonesia, penjual jam, Aagi, Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung seruan, Manohara, Ijabahan, istri pejabat, Ridho Roma, Chris John. Sama ibu-ibu, ketahuan. Kalau borosnya di tengah, itu adalah boros tahun 80-an. Kalau sudah menyamping 90-an. Kalau borosnya di atas tahun 2000. Dulu itu ada pot di atas. ...2020 di sini. Jenggotan semua bros. Ketahuan itu. Kalau tanggal baru, karena gajian. Pertengahan bulan, salatullah salamullah. Itu pertengahan bulan, masih aman pokoknya. Akhir bulan, astagfirullah. Jadi bapak-bapak dengar aja ya. Kalau isinya lagi astagfirullah, habis uangnya itu. Transfer cepat. Kita mulai ceramahnya ya, Bu. Ibadah apa tadi? Puasa, sedekah. Sedekah. Syarat sedekah 5. Yang kedua, syarat sedekah ada 5. Syarat sedekah ada 5. Syarat sedekah ada 5. Mohon satu orang ambil satu bungkus saja. Oh itu, cuma berkah itu. Bu. Banyak aja maunya. Namanya saya mau toilet di situ. Lanjut Bu. 5 syarat sedekah harus ikhlas. Nggak boleh diancam orang bersedekah, nggak boleh dipaksa. Yang kedua, yang terbaik. Kalau bersedekah usahakan yang terbaik. Jangan sedekah kue yang kadaluarsa. Sedekah baju yang sobek. Ngapain? Yang terbaik. Yang ketiga, sasarannya tepat. Ini kasihan ibu-ibu, nggak nyangka kalau Ustaz Maulana lama kalau ceramah. Belum mulai ceramahnya ini. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, jangan menyakiti. Nggak boleh buang-buang uang, terus orang rebutan, bisa celaka orang. Orang miskin dikasih antri 1000 orang, meninggal 3 orang. Salah itu. Apalagi dipermalukan, orang miskin tampil ke depan. Itu kan mempermalukan. Lebih bagus kalau mau bersedekah, antar sedekahmu kepada orang yang kau kasih. Antar. Bagusnya zakat itu di store di masjid aja. Biar nanti masjid yang bagiin. Jadi kita tidak tahu siapa yang dikasih. Betul tidak? Supaya ikhlas. Ingat ya, saya sumbang kamu. Kalau bersedekah, kita yang datang ya. Kita yang datang ke rumah orang miskin bawain. Jangan orang miskin yang datang. Ibu kalau mau ibu ke WC atau WC yang datang? Saya tanya ini. Kan kita mau mengeluarkan kotoran. Berarti kita yang ke WC.
Zakat itu kan kotoran harta. Udah paham sampai di sini? Jangan. Kalau perlu nggak ada yang tahu kalau kita keluar kas zakat, sedekah, betul tidak? Coba orang masuk WC, pura-pura jalankan air supaya tidak kedengaran pupuk-pupuknya. Yang ke 5, jangan diungkit. Habis pahalamu itu, jangan mengungkit sedekah. Saya kemarin menyumbang 50.000, hilang pahalanya. Udah ya Bu? Sedekah apa tadi? Tambahan. Sedekah 5 syaratnya. Kita aja ya, karena waktu udah 1 menit lagi nih. Kita lanjut ke 6. Silaturahmi. 1. Silaturahmi dalam ilmu bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Nanti saya bahas bulan depan ya, pahala tentang majelis ya. Bulan depan aja. Udah habis durasinya. Ini baru jam 11. Ibu mak nenek-nenek nggak ada murid, nggak ada anaknya yang mau jemput. Kasihan dari tadi tuh, sedih banget itu. Tadi gelisah semua. Anakku pulang jam 11. Bu. 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 Sedekah dengan ilmu, silaturahmi dengan ilmu apa? Bermajelis. Yang kedua, silaturahmi dalam ibadah. Silaturahmi dalam ibadah adalah sholat berjamaah. Sholatnya di masjid ya Bu. Kalau sholat di masjid pasti semangat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kan enak. Coba salah sendiri. Ada semangat. Silaturahmi dalam ikatan keluarga, pernikahan. Dia menikah sama orang Medan, orang Sunda sama Medan. Wah itu luar biasa ikatannya. Silaturahmi dalam bermasyarakat, bertetangga. Jadi 4 ya. Silaturahmi dalam ilmu apa? Silaturahmi dalam ibadah? Ya, masjid. Harus ada masjid. Silaturahmi dalam keluarga, ikatan pernikahan. Silaturahmi dalam bermasyarakat, ya bertetangga. Terakhir, karena waktu. Terakhir. Mati. Tulis. Yang ke-7. Ingat, Bapak sudah capek nulis ya. Dari tadi awal-awal Bapak nulis tuh. Lama-lama udah berhenti nulis dia. Ingat mati. 1. Ingat mati. Iya. Ingat mati 1. Tidak minta mati. Jangan minta mati. Dilarang minta mati. Yang kedua, menghilangkan aura kematian. Duh, saya orangnya disiplin loh Bu. Saya kebilang A, B. Makanya saya alhamdulillah sudah 15 tahun di Trans, tidak pernah tidak datang kan? Kecuali kalau saya umroh atau haji. Menghilangkan aura kematian. Nanti kalau pulang ada brosur situ mabruk. Ambil ya Bu. Mudah-mudahan Ibu nanti ada nomor telepon di situ. Ibu bisa berangkat umroh, amin. Amin. Saya tiap tahun juga berangkat pakai mabruk. Ada dia di depan. Bagus dia. Semua hotel yang terbaik, bis yang terbaik, makanan terbaik, bagus. Jadi jangan pelit dengan ibadah, betul tidak? Ya Allah. Hilangkan aura kematian. Dengerin
Dengerin. Dengerin. Bu, kalau melayat, cuci muka. Untuk menghilangkan aura kematian. Apa artinya melayat, Bu? Melayat, melihat mayat. Kalau datang melayat, pulang-pulang cuci muka. Kenapa? Kalau ada aura kematian, pulang-pulang, kayaknya saya mau mati juga ini. Nah, berarti ada aura kematian itu. Kalau perlu kita, aku harus semangat. Dia meninggal gara-gara usus buntu, berarti aku harus sehat. Aku harus cantik, aku hidup. Kita harus hidup, Bu. Bu, capek umur 83 tahun 4 bulan ya. Usia Lailatul Qadar 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Usahakan capek itu. 10 tahun jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun tablik, 50 tahun kemudian urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa, 80 tahun tercatat sebagai penghuni surga. 90 tahun tercatat di buku Yasin. Jamaah. Baiklah, karena kita mulai ceramahnya ya. Bu, kalau datang ziarah kubur, cuci kaki. Nggak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah. Mati usaha kita. Punya warung, punya kios, kelontong-kelontong gitu. Sebanyak pagi-pagi pel. Karena kita tidak tahu, sampai ada orang dari ziarah kubur masuk ke warung kita, itu bisa mati usahanya. Bu ya, kemarin saya di Balaraja lewat pasar, bagaimana ini orang pedagang ini? Uangnya dimasukin di kantong kresek, kenapa tidak dirapiin? Jadi uang itu tidak akan tersimpan, tidak punya tabungan kalau begitu orang. Uang itu harus rapi. Bu, 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 belajar sama tukang parkir, rapi uangnya itu. Jadi nggak habis-habis uangnya dia. Supermarket, terapi uangnya, uang receh. Perhatian kepada peraturan. Jamaah. Jadi bagusnya cuci kaki sebelum masuk rumah. Ada keran di depan rumah atau kasih ember. Nah, telepon, kasih keluar ember ya, air 1 ember ya. Kenapa? Mama baru pulang dari kuburan, mau cuci kaki dulu baru masuk. Atau cuci kaki aja di kuburan dulu baru naik ke mobil. Atau kita mampir di SPBU, cuci kaki di situ, mati SPBU. Jahat kalian, mematikan usaha orang. Jamaah, kalau datang melayat cuci. Ibu, saya belum tinggalkan tempat ini, udah lupa. Kalau datang melayat cuci. Kalau datang ziarah kubur cuci. Kalau menyentuh jenazah disunatkan wudhu. Efek itu tidak ada semangat hidup. Bahaya, efek jenazah. Mager orang. Kayak mayat. Sesud. Ibu, ngapain berwudu baru sentuh jenazah? Sesudah sentuh jenazah, ini orang baik. Ini orang baik. Berwudulah kau. Karena kau sentuh jenazah. Walaupun ada alasnya. Siapa yang memandikan jenazah disunatkan mandi, tapi jangan di situ. Kalau kamu mandi di situ, namanya mandi bareng. Udah ya, nanti ketinggalan ngusapku. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu sebelum baca doa, kita foto dulu. Nggak ada, nggak usah nanya, udah puas dia, udah muntah-muntah. Saya itu jarang kasih statement yang jawab. Kapan dikasih statement yang jawab, nggak ada yang bertanya.
ngabisin durasi aja dia. Mending gak usah. Ada yang mau nanya? Nggak ada, udah puas. Sekarang kita panggil dulu, foto dulu. Habis foto baru kita baca doa. Jangan foto dulu, baca doa baru foto, nggak bagus.